Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya atas nama Nur Alvin selaku ketua. Sebelah kiri saya ada Fadila Febrianti. Sebelah kiri Fadila ada Mega Virginia dan di ujung ada Ratna Sari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul ajar kurikulum merdeka, yaitu kita akan membahas apa saja komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar kurikulum merdeka. Jadi pada pembahasan kali ini ada 7 penjelasan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita akan menjelaskan identitas modul. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan kompetensi awal. Kemudian komponen yang ketiga kita akan menjelaskan identitas profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima target peserta didik. Kemudian yang keenam model pembelajaran. Dan yang terakhir itu atau yang ketujuh pokok materi. Nah, di sini yang pertama kita akan menjelaskan identitas modul yang akan dijelaskan oleh saya sendiri selaku ketua. Baik, adapun identitas modul itu, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru harus membuat perencanaan bagaimana proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik. Dalam kurikulum merdeka, perencanaan ini disebut dengan modul ajar. Modul ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang di dalamnya berisikan materi, metode pembelajaran, batasan-batasan, serta cara evaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang secara sistematis dan menarik untuk membantu mencapai kompetensi yang diharapkan. Umumnya, modul ajar memiliki fungsi sama seperti RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Hanya saja, di dalamnya terdapat sejumlah penyesuaian. Komponen modul ajar ini harus dibuat secara beruntun atau sistematis serta disesuaikan dengan lingkungan sekolah dan karakter siswanya. Dalam membuat modul ajar, guru harus memenuhi beberapa komponen di dalamnya. Komponen modul ajar kurikulum merdeka bisa disesuaikan oleh pendidik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian komponen yang harus dipenuhi dalam modul ajar kurikulum merdeka, yang pertama itu identitas modul. Komponen pertama yang harus ada dalam modul ajar itu yaitu identitas modul. Identitas modul ajar terdiri dari yang pertama itu nama penyusun modul, yakni guru itu sendiri. Kemudian nama instansi itu adalah sekolah tempat guru mengajar. Kemudian yang ketiga tahun penyusunan modul, yaitu tahun dibuatnya modul ajar tersebut. Kemudian yang keempat jenjang sekolah. Jenjang sekolah itu tempat guru itu mengajar. Kemudian mata pelajarannya yaitu disesuaikan dengan pelajaran apa yang diangkut oleh guru tersebut. Kemudian fase dan kelas disesuaikan dengan tingkatan sekolahnya. Kemudian yang ketujuh itu bab. Bab itu adalah pokok dari pembelajaran atau yang akan dibahas. Kemudian yang kedelapan itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sesuatu yang diharapkan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Kemudian elemen ini yang diharapkan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran itu diharapkan mampu mengevaluasi informasi-informasi yang telah dijelaskan oleh gurunya tersebut. Kemudian yang terakhir itu atau yang ke-10 alokasi waktu. Alokasi waktu itu disesuaikan dengan jam pembelajaran di unit kerja. Itulah tadi identitas modul ajar yang terdiri dari 10 komponen-komponen yang ada di dalam identitas modul yang harus ada.
modul ajar ini bisa dimodifikasi oleh guru sesuai dengan kebutuhan instansi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai identitas modul ajar ini. Yang pertama, nah kemudian kita lanjut pada komponen selanjutnya pada modul ajar, yaitu kompetensi awal dan identifikasi profil pelajar Pancasila yang akan dijelaskan oleh saudari saya, Fadila Febrianti. Kepada Fadila Febrianti, saya persilakan. Baik, terima kasih Ketua. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila. Bagian awal dari modul ajar yaitu tentang informasi umum. Informasi umum ini berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Jadi saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama kompetensi awal dan yang kedua profil pelajar Pancasila. Dalam modul ajar juga terdapat informasi kompetensi awal yang dimiliki siswa. Kompetensi ini berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki siswa sebelum siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui kompetensi awal siswa, guru bisa melakukan asesmen diagnostik atau asesmen yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran. Tujuan dilakukannya asesmen diagnostik yaitu untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan membagikan kelompok belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut membantu guru dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan mengetahui kompetensi awal juga untuk mengukur hasil dari rancangan modul ajar. Apakah ada kemajuan dalam belajar siswa atau tidak ada perubahan dari kompetensi awal tersebut. Kompetensi awal merupakan awal ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Contohnya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran dalam modul ini, peserta didik mampu 1. Menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan menyimpulkannya melalui kegiatan menjawab pertanyaan dengan tepat. Kedua, mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi di media sosial dengan menuliskan kalimat ungkapan yang menyapa pembaca dengan baik. Baik, itu mungkin penjelasan tentang kompetensi awal. Yang kedua, saya menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan PPP merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran. Ini yang berhubungan erat dengan menentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan metode pembelajaran. Profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruh profil tersebut, tetapi dapat memilih yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi kultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dan yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi.
analisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Yang keenam, kreatif. Belajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua. Baik, terima kasih pada Fadila Putri yang sudah menjelaskan kepada kita semua mengenai kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita lanjut pada materi keempat dan kelima, yaitu sarana dan prasarana dan target peserta didik yang akan dijelaskan oleh saudari saya Mega Virginia. Kepada Mega Virginia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ketua. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya dalam modul ajar, yaitu yang pertama adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan untuk mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Selanjutnya teknologi, termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Materi selanjutnya yaitu target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu yang pertama peserta didik reguler atau tipikal, yaitu peserta didik umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, yaitu peserta didik yang memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar dan kurang percaya diri serta kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu peserta didik yang mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Mungkin itu saja dapat saya berikan, saya kembalikan pada Ketua. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya oleh saudari saya Mega Virginia mengenai sarana dan prasarana dan target peserta didik. Nah, kemudian kita lanjut pada materi yang ke-6 dan yang ke-7 atau yang terakhir yang akan dijelaskan oleh saudari saya Ratna Sari. Kepada Ratna Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ketua. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran dan pokok materi. Pertama itu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, dan blended learning. Menurut Printing, pembelajaran tatap muka adalah konsep pembelajaran yang mengambil bentuk model pembelajaran konvensional dan mengumpulkan guru dan peserta didik dalam satu ruangan untuk belajar. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan secara khusus menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet. Sedangkan pembelajaran jarak jauh luar jaringan dapat dilakukan melalui siaran televisi, radio, modul belajar mandiri, bahan cetak maupun media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Menurut Graham, blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan belajar online dengan belajar tradisional atau offline. Pada model pembelajaran ini, guru akan mencocokkan model pembelajaran dengan topik materi pembelajaran yang akan diajarkan. Berikutnya pokok materi. Pokok materi adalah pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian pembelajaran. Contoh pokok materi itu yang pertama, A. Memahami isi teks deskripsi tulis yang terdiri dari mengakses informasi dan mengambil kesimpulan dari teks deskripsi.
mengenali gaya penulisan pada tes deskripsi di media sosial, dan yang terakhir menjelaskan arti kata menggunakan kamus. Dari itu saja yang bisa saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan kepada ketua. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya oleh saudari saya Ratnasari mengenai poin ke-6 dan yang ke-7, yaitu model pembelajaran dan pokok materi. Nah, itulah tadi komponen-komponen. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dan paparkan terkait dengan komponen modul ajar kurikulum Merdeka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku ketua menutup video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.